Halo, willkommen. Selamat datang di channel di Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini. and Juju. Juju dan Dini. Kita lagi switch tempat nih ya Maju. Kamu pernah denger istilah sandwich generation gak, Din? Pernah. Pastinya. Iya pastinya, tapi aku emang doyan sandwich sih. Oh. Oke, speaking of sandwich generation, apa sih itu Maju sebenarnya? Iya, orang-orang Generation yang yang gimana? terhimpit ya, kayak sandwich gitu kan. Iya. Ada roti, terus di tengahnya ada patty Iya, atau ada ada sayur, dan ada sebagainya. mayonnaise, Nah, ada jadi segala macam. dihimpit lagi Sama gitu roti kan. lagi. Pokoknya posisinya dia tuh ada di tengah-tengah Tengah. himpitan itu. Karena Nah, orang-orang ini biasanya tuh mereka menanggung ya, menanggung hidup keluarganya. betul, Misalnya orang tuanya, yang di atas itu. adik-adiknya yang Adiknya masih juga, sekolah betul, atau yang masih bawahnya. kuliah gitu kan. Yes. Dia hidup cuma dengan UMR, gaji UMR doang atau Iya. misalnya ada bonus-bonus gitulah. Mm-mm. Terus Masih harus dibagi-bagi. masih harus bagi-bagi, dan dia terikat kehidupan yang seperti Iya. itu aja. Pagi bangun tidur, Betul. kerja, habis Betul. itu pulang, Heeh. gajinya setelah gajian Betul. dibagi-bagi habis gitu Iya, kan, nggak heeh. sempet nabung dan sebagainya. Betul, dan itu akan berulang gitu rodanya. Karena adanya ini juga masih belum selesai sekolah, orang tuanya juga harus ditanggung karena orang tuanya sudah tua. Gitu ya, Iya, Maju? orang tua Ya. udah sepuh dan biasa orang tua kan banyak kebutuhan ya. Iya, kan udah nggak kerja lagi kan. Iya. Kayak gitu. Beli Bodrex lah gitu kan, Koyo, gitu, minyak kayu putih, Iya bener dong. kerokan, manggil tukang pijet dan Yes, sebagainya. ya, keperluan-keperluan sehari-hari kayak gitu. Soalnya emak gue gitu, Din. Benar. Terus kenapa aku tidak bisa cerita Maju, karena di realitanya gitu, di kehidupan nyatanya teman aku di negeri Wakanda itu sebelah. Kalau temenku di negeri Konoha. Oke, Din. iya. Beda ya, tetanggaan Beda. ya, antara Wakanda sama Konoha ya. Jadi teman aku yang di sana itu Maju, dia the real sandwich generation. Kenapa? Dia harus menanggung bawa ibunya yang sudah tidak bekerja, pun adik-adiknya yang belum selesai sekolah. Oh, Gitu. Jadi dia ada di tengah-tengah. Dia juga anak sulung sih. Jadi tanggung jawabnya kan lebih besar gitu ya, berasanya ya. Kalau misalnya orang Jawa kan, saya orang Jawa. Jadi tuh kayak iya, saya ini tanggungan saya nih, adik saya gitu. Jadi soalnya orang tua saya sudah tidak bekerja gitu. Tapi hebat sih sebenarnya sandwich generation ini, ketika mereka menjalani itu dengan penuh keikhlasan ya. Iya, Itu pahalanya banyak ya, Luar Din ya, biasa. kalau ikhlas ya Iya, kan. ya namanya manusia yang Maju, kadang kan capek. Nah, capeknya dia itu kadang waktu cerita dia sharing Iya. gitu di sosial media gitu. Meskipun dia private sih, ada kan Maju yang story Instagram yang cuma hijau itu yang close friend. Oh Ada. iya, ada di Facebook juga ada yang kayak Nah, gitu. iya, nah itu tuh dia kadang-kadang cerita capek kan, namanya juga manusia, mentally menurut aku Maju manusiawi. Kalau kayak gitu dia capek gitu. Gini banget ya jadi sandwich generation gitu-gitu. Tapi kamu pernah ngalamin jadi sandwich generation gak sih? Alhamdulillah enggak. Aku boro-boro terakhir Because mau you're jadi the sandwich last. generation. Yes. Iya. Ini tuh gimana ya Maju, sandwich generation ini? Ya banyak faktor sih ya, Din ya. Bisa kondisi perekonomian negara saat ini, Ya, perekonomian sih. dunia juga kan. Tapi yang paling mau kita sorot itu sebenarnya tentang hubungan Bagaimana, di keluarganya ya? domestiknya itu, Betul, keluarga betul. antara anak dan orang tua dan anak gitu. Sampai akhirnya Saudara juga, ada siblings. orang tua yang menganggap anak itu kan investasi. Betul. Yang nggak salah juga. Ya. Saya nggak menyalahkan orang tua yang menganggap anaknya investasi. Saya juga nggak menyalahkan orang tua yang nggak setuju dengan itu gitu. Betul. Karena masing-masing kondisi kan beda ya. Iya. Background keluarga, value yang dipegang itu juga beda-beda gitu. Iya, betul sekali. Ya aku nyambung ke yang Baju tadi ya. Orang tua yang menganggap anaknya investasi itu biasanya gitu berharap balik gitu kan. Iya. Si orang tua ini berharap balik itu dalam artian nanti ketika saya sudah tidak bisa bekerja lagi, saya sudah tua, anak saya akan bisa merawat atau membiayai saya gitu ya Maju. Seperti saya dulu gitu. Membesarkan dia. Konsep ini tuh
ada gitu, sering di dibahas masyarakat kita ada banyak banget. Benar, dan sering dibahas gitu di parenting yang aku suka ikutin di Instagram juga gitu Maju. Maju, aku tadi ngerasanya kok kayak aku sotoy banget ya Maju, aku belum jadi orang tua gitu. Tapi maksudnya di sini kan kita sharing ya Maju. Itu yang tadi aku juga cerita temen aku di Wakanda gitu kan. Terus cerita tentang aku yang ikut di Instagram tadi juga gitu kan, tentang yang investasi itu gitu. Jadi ini kita sharing ya Maju. Iya, sharing aja. Terus, tadi kita mau bahas yang investasi itu kalau orang Islam kan punya kepercayaan bahwa anak adalah investasi akhirat ya. Mungkin kalau misalnya di dunia mereka nggak bisa menjadi penopang perekonomian dan sebagainya gitu kan, tapi nanti di akhirat siapa tahu, mudah-mudahan anak ini bisa nanti mendoakan orang tuanya, bisa berperilaku yang baik-baik sehingga nanti di akhirat itu orang tuanya jadi lebih tenang gitu kan, lebih dapat banyak pahalanya karena punya anak soleh-soleha. Di kepercayaan kita kayak gitu ya. Iya, kepercayaan kita. Sedangkan kalau kita lihat ke luar ya, kan nggak ada konsep anak soleh-soleha ya, nggak ada konsep itu. Bahkan di Amerika kan lagi katanya sih lagi rame tentang anak itu tidak minta dilahirkan, Din. Makanya tidak ada kewajiban anak untuk membalas gitu, membalas budi orang tuanya gitu, membalas kebaikan orang tuanya. Cuma kalau kita kan kasih sayang aja gitu. Kalau suatu hari anak itu nanti akan menyayangi kita, berarti itu efek dari pola pengasuhan kita yang udah benar gitu kan. Kita ngasih contohnya itu ya berkasih sayang, berbagi gitu ya Maju. Value-nya itu ya menghargai. Menghargai. Terus kalau sampai ada anak yang orang tuanya sakit, dia nggak peduli misalnya, atau orang tuanya lagi dalam kesulitan, dia nggak peduli padahal dia mampu. Nah itu kemungkinan jadi tanda tanya gitu. Dulu ngasuhnya gimana gitu, ngasih contohnya gimana gitu. Meskipun banyak faktor ya Mbak Ju. Ada yang misalnya orang bisa jadi, ini maksud aku, orang tuanya udah bener nih gitu, ngasih tahu, ngasih value segala macam, tapi ini anak growing up di lingkungan yang berbeda gitu, dan dia ikut gitu, jadinya dia ke orang tuanya berbeda, tidak seperti yang dia diajarin dulu. Banyak memang faktornya, tetapi yang ditanam itu kan tuh akan dituai ya Mbak. Lebih parahnya kalau yang di dalam rumahnya itu nggak nyaman buat dia gitu kan. Benar. Apalagi sampai bikin trauma dan sebagainya. Iya benar. Ini jadi nyambung Baju, aku jadi keingat, ini bukan temen aku yang di Wakanda, tetapi yang di Konoha. Di metaverse lain gitu. Oh, metaverse bahasanya luar biasa, kamu udah futuristik banget ya. Jadi aku ada di dunia paralel yang satu lagi gitu, temen aku yang di sana tuh. Jadi itu growing up kita sama-sama gitu. Ceritanya di metaverse itu tuh childhood friends maksud aku gitu, kita teman di masa kecil gitu. Waktu masih segini. Iya, waktu masih segini nih kan, sama-sama tuh masih balekan apa segala macam, main bekel apa. Kutuan. Iya, main sawah, cari keong apa gitu, sama-sama gitu. Terus kita juga pasti kalau misalnya kayak gitu main di rumah masing-masing kan. Saya ingetnya dulu nggak apa-apa Mbak Jo, aku ingetnya dulu nggak apa-apa, maksud aku nggak apa-apa tuh ya dia dengan adiknya ya nggak apa-apa, saya dengan adik saya ya it's normal gitu maksudnya. Ternyata setelah sebesar ini nih gitu, ada masalah gitu. Maksud aku masalah apa? Masalahnya itu dia ya kita let's say depressed gitu ya. Gitu. Terus abis itu ya aku nemenin kan gitu, kenapa dan seterusnya gitu. Ternyata setelah kita cerita waktu masih zaman kecil dulu, aku ingat-ingat lagi juga itu tuh ada yang salah gitu Maju. Dengan orang tuanya, dengan rumahnya, betul. Dengan keluarganya. Iya, keluarganya maksud aku juga. Ternyata dia tidak seakur itu dengan adiknya. Ternyata dia dibeda-bedakan oleh orang tuanya dengan adiknya. Dibanding-bandingin, betul. Terus karena ketika dia sakit ini kan depresi itu juga sakit ya Maju menurut aku. Itu adiknya dihubungin itu biasa aja gitu. Maksudnya
kayak nggak peduli gitu ya. Iya, kayak nggak peduli gitu, benar gitu. Jadi itu juga aku kayak gini ya. Aku juga karena itu temanku kan baju, aku juga bantuin untuk hubungin adenya gitu, dan ternyata ya biasa aja juga respon adenya, kan kasihan. Emang efeknya serius ya Din ya, kalau pola pengasuhan orang tua itu kalau sampai nggak bener gitu. Emang istilahnya tuh kalau orang bilang menjadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya gitu kan, nggak ada sekolahnya. Dan trial and error baju every time. Tapi setiap orang tua kan punya lah ya kayak pegangan prinsip-prinsip value yang diturunkan, yang diajarkan gitu. Cuma daya serap si anak ini tuh juga belum tentu sama ya kan Din. Misalnya kita sama-sama ngajarin baca Al-Quran habis maghrib gitu ya, yang itu baca, yang ini main gitu ke game kayak gitu kan. Tapi bukan berarti anak yang beda-beda itu apa namanya ya, bakalan ketika udah dewasanya itu bakalan memusuhi orang tuanya, belum tentu juga kan. Meskipun yang disuruh ngaji ternyata ngaji, yang disuruh ngaji malah main, ternyata dewasanya malah dia yang main itu gitu. Kayak juga kayak Ustaz ini kayak apa, Habib Jafar kan dia yang paling bandel baju, makanya ditaruh di pesantren. Tapi jadi luar biasa sekarang kayak gitu. Memang beda-beda ceritanya. Dan kalau misalnya ngomongin kayak baju tadi, itu tuh sama aku keinget yang kita pernah bahas, ibunya Maudy Ayunda gitu. Maudy tuh inget banget waktu kecil ibunya nge-treat Maudy dan adiknya tuh beda. Gitu. Ya, karena memang berbeda. Adil itu bukan berarti harus sama ya, harus sama, nggak berarti harus sama. Kalau dipukul rata kayak gitu belum tentu juga kan, dilihat kondisinya. Bahkan anak kembar aja itu punya selera yang berbeda. Misalnya ya sama-sama kembar nih, yang satu suka pink, yang satu suka hijau gitu. Terus ibunya tuh udah tahu yang satu sukanya pink, satunya suka hijau, dua-duanya dikasih kuning misalnya, kan sama-sama nggak bahagia akhirnya. Iya benar. Ngomongin tentang sandwich generation, sebenarnya ada yang lebih enak dari sandwich, Din. Bebek generation. Bebek sama paru generation. Enggak sih, maksudnya kita ada promo UMKM lagi ya Mbak. Seperti biasa, kita kan selalu menjanjikan ke teman-teman untuk mempromosikan produk UMKM atau produk-produk yang kalian jual yang masih skala kecil gitu ya. Kita promoin tanpa gratis, biaya sedikit pun. Kalian tinggal kirim aja produknya apa, nanti kita bantu gitu kan. Jadi kita saling menguntungkan aja gitu. Betul, gitu. Nah, kali ini kita dapat kiriman dari Warung Sambal Ayu. Sambal Ayu di Mojokerto, jauh banget, deketnya Konoha. Iya, Mojokertonya tuh Mojosari teman-teman. Jadi yang dekat Krian. Jadi Krian, Mojosari, Surabaya dan sekitarnya tuh bisa banget gitu. Bisa banget. Bahkan ada GoFood-nya ya. Ada GoFood dan Shopee Food. Ntar linknya saya taruh namanya di bawah. Tadi apa? Warung Sambal Ayu. Yang jual tuh orangnya ayu banget ya. WSA, biasanya disingkat WSA gitu. Warung Sambal Ayu. Ada Instagramnya juga, ada nomor WhatsApp nanti lengkap linknya. Pokoknya di kolom deskripsi bisa dicek ya nomor teleponnya apa. Jadi kita tuh dikirimin apa aja, Din? Produknya kita cuma dikirimin yang frozen sih, baju 2 ya. Yaitu yang tadi paru generation sama bebek generation. Kalian bisa cek dulu video ini. Kita kemarin dapat kiriman dari WSA, Warung Sambal Ayu frozen paru. Ini parunya siap digoreng. Terus ada juga frozen bebek teman-teman. Ini juga siap untuk digoreng. Kalian harus coba. Plus sambal cabai rawit hijau yang pedesnya nampol banget. Jadi udah kita goreng ya. Ini jangan ini bukan. Oke. This one. Ini ada paru parunya yang tadi udah kita tunjukin di video itu. Yang udah digoreng yang ini. Betul. Kalau soal dan ini ada bebek. My favorite semua. Yang berkolesterol. Terus berapa harganya, Din? Oh iya lupa. Jadi tuh
bebek dan parunya itu masing-masing 350 gram. Iya, beratnya iya, ya. Juga masing-masing harganya 35.000, murah-murah Iya, aja baju. murah banget. Iya. 35.000 itu udah dapet 2 Iya. potong. Betul. Tapi belum digoreng ya, Din ya. Iya, goreng masih frozen. sendiri. Iya. Kalau mau digorengin juga bisa gitu kan. Iya nggak sih? Iya, kalau misalnya mau digorengin yang pesan di GoFood itu beda lagi ntar kalau Udah siap santap yang itu. Ada nasi dan lalapannya, ada sambal. Oh iya, sambalnya. Sambalnya the best, pokoknya enak banget. Iya, you can see Tuh, this. you can see. Yep. Itu Ini sambal hijau. mentah ya. Iya, sambal cabai rawit hijau ya Mbak Jo. Itu favorit banget itu. Terus Pedasnya selain dua nampol. ini, ya kita Ya. kan emang dikirimin cuma 2 produk nih teman-teman. Ada lagi yang frozen itu daging sapi yang bumbu krengsengan bilangnya, atau itu bumbu ini sih Mbak Jo, sebenarnya bumbu merah gitu. Sebenarnya, tapi Kalau merahnya krengsengan- bukan bumbu Bali gitu. Kalau krengsengan kan masakan Surabaya ya. Iya, Yang itu krengsengan Surabaya maksudnya. Hmm. Ya, nah itu 500 gram 75.000. Murah Gitu. banget. Daging ini Empal. empal. Heeh. Kalau daging empal tuh yang digoreng aja itu ya Mbak Ju. Yang itu tuh dia daging empal 400 gram 45.000. Iya, murah banget loh. Silahkan dipesan. Nah, Biasa. Oh ya. untuk rasanya kayak gimana nih? Iya, Makanya kita benar. mau nyobain. Yuk. Gitu. Yuk, mari. Mari kita mencoba. Mbak Ju silahkan. Saya tuh agak malu-malu gimana gitu loh, Din, kalau makan di depan kamera itu. Soalnya bukan food vlogger Iya, ya. sama gue Kita juga. kan cuma Iya. barbar-lit makan aja gitu. Ini coba iya. Saya mau parunya Sama ya. kecil. Iya. Parunya. This one. Sama bebeknya Oh, dong. iya. Jadi dapetnya tuh Aku satu mau dada. yang Oh ya itu, udah yang sok-sok. dada. Soalnya satu dada, satu paha. Aku juga mau gitu. Baju aku mau paha dong. Oh, ya udah pas berarti. Iya. Aku pikir aku sudah menzolimi kamu, Din. Oh, tidak. meminta dadamu. Oke. Coba, aku mau coba sama sambalnya. dulu. Sambelnya ya. Kalau food vlogger yang profesional biasanya sambelnya tuh langsung diginiin loh, Oh Din. iya, Giniin, Din. Masya Tuh. Allah. Kan kelihatan tuh ya, tuh, lihat Iya. tuh. Sambelnya hijau, sambel apa nama warungnya? Wow, warung sambal Ayu. Di Mojokerto, Mojosari. Mojosari, benar. Oke, saya Kalau mau cobain balik lana, dulu. bentar, Kalau mau bismillah. balik lana. Parunya endul. Sambalnya nampol. Oh, alhamdulillah ya. Nggak bisa berkata-kata saking enaknya. Parunya Bumbunya- itu nggak amis sama sekali. Bumbunya juga Bumbunya berasa. terasa, Sama bebeknya juga. gurih, asinnya pas, Dan sambalnya bikin lagi. Pasti. sambalnya nagih. Buat teman-teman, bebek coba. yang nggak terlalu suka pedas jangan banyak-banyak. Ntar pedesan. Soalnya iya, sambil juga kan Nampol. pedas ya Mbak Ju, nampol ya. Sampai lupa lalapannya nih. Kencang. Ya udah, kita mau lanjutin makan. Buat teman-teman yang mau dipromosikan juga produk UMKM ya, atau produk jualannya, bisa langsung kirim email aja. Nanti kita kirimkan nomor WA. Betul. Kita bisa komunikasi via WA. Nanti kita update juga ya Mbak Ju caranya di YouTube community kita, juga di channel Mbak Juju ya. Dan di Instagram pastinya. Lanjut lagi ya Mbak Ju, Iya. tentang yang adil itu tidak harus sama gitu kan Dalam Mbak Ju. memperlakukan. Iya, dalam memperlakukan si anak gitu kan, maksudnya adil orang tua tuh. Misal yang Mbak Ju tadi cerita gitu kan, kembar aja beda gitu kan kebutuhannya, nggak bisa kalau misalnya sukanya beda ya nggak yang dikasih sama juga gitu. Iya. Nah, terus aku mau bahas ini nih, yang kalau misalnya orang tua ini nge-treatnya nggak adil tadi itu Mbak Ju, growing up dia akan iri-irian ya Mbak Ju. Apa tuh? Iri ya. Iri-irian tuh bahasa Indonesianya Irian saling jaya. iri. Irian jaya tuh di Papua, benar. Iya. Saling iri satu sama lain maksudnya ya Mbak Jo. Jadi misalnya harusnya nih kalau misalnya kakaknya atau adiknya lagi kesulitan atau sakit gitu ya Mbak Jo, atau butuh bantuan gitu kan, pasti dengan senang hati menolong gitu kan Mbak Jo. Iya. Atau kalau bahasanya anak sekarang itu bales WA-nya cepet gitu ya Mbak Jo. Iya, fast respon. Fast respon, benar. Ya gimana, orang ini saudara gue nih gitu kan, butuh bantuan nih, masa iya nggak dibantu gitu. Tapi ternyata
ada gitu ya Baju yang iri-irian ini tadi gitu. Karena kenapa aku bilang gitu, yang ternyata selama ini aku anggap normal gitu di keluargaku Baju, hubunganku dengan adikku, hubunganku dengan sepupuku gitu, itu menurut aku normal, kayak yang biasa aja gitu, deket, rame, seru gitu kan, saling dukung gitu, baik semuanya. Dan ternyata di keluarga lain itu belum tentu sama kayak gitu. Iya dari aku cerita betul, yang teman aku itu yang aku ternyata oh iya waktu dulu dia kecil ternyata ya aku anggap biasa aja dan normal, ada gitu sesuatu, ada udang di balik rempeyek ternyata yang menyebabkan ketika besar itu ya nggak seperti hubunganku dengan adikku lah, at least gitu, meskipun nggak ada hubungan yang kayak jalan tol aja ya, pasti ada bertengkarnya, pasti ada salah pahamnya, tapi ya dia tidak nggak care gitu, dia bukan dia orang yang nggak peduli sama aku gitu. Tapi memang itu masalah keluarga ya, kayak hampir semua keluarga tuh punya masalahnya sendiri. Pasti. Bahkan yang kelihatannya harmonis banget itu belum tentu juga gitu kan. Betul. Kayak keluarga terpandang misalnya bisa jaga image di media sosial, segala macam. Tahu-tahu anaknya ternyata kayak kemarin kasusnya Alshad Ahmad, kamu ngikutin nggak? Nggak, itu apa namanya? Nah itu ya, dia menghamili perempuan gitu kan, terus ada juga udah dinikahi tapi langsung diceraikan. Ada juga yang terlihat baik-baik saja dan seterusnya ternyata narkoba. Iya. Kayak gitu. Ya memang setiap keluarga itu ada struggle-nya sendiri-sendiri ya, ada tantangannya juga. Tapi tadi kalau misalnya akarnya yang ditanamkan dari kecil itu baik gitu, rootnya itu, value-nya itu saling menyayangi, saling berbagi dan seterusnya gitu. Ya nanti maksud aku mau angin nih mau kayak kencang gimana itu pasti akan balik lagi gitu. Iya benar. Gitu maksud aku gitu. Iya, yang penting tuh menjadi orang tua memang harus menanamkan moral, kayak etika, sopan santun, kasih sayang nomor satu sih ya, kayak menghargai, menyayangi itu, mengasihi. Iya itu banget Bayu. Soalnya tanpa itu nggak bisa sih, karena itu yang aku rasakan gitu kan, yang tadi menurut aku normal itu tadi, jadi kayak yang aku merasanya I think I take it for granted gitu, kayak terus habis itu istighfar gitu, terus iya ternyata yang aku anggap normal di luar sana itu ternyata lebih kacau gitu betul, kan. Betul, kayak alhamdulillah banget gitu, aduh nggak mau deh gitu, kayak yang terus akhirnya ya udah. Nah ini tuh aku juga suka cerita gitu kan Baju ke adik gitu, dan waktu aku cerita ke temanku, oh kamu cerita gitu sama adikmu ya gitu, emang kenapa gitu, aku enggak gitu. Jadi agak saling tertutup gitu ya, saling tertutup, nggak suka cerita-cerita ke keluarga. Justru dia orang pertama sih yang kadang-kadang aku ceritain untuk hal-hal tertentu gitu Baju. Ya gitu sih teman-teman, jadi if you have this very safe environment gitu, yang blood relation gitu, itu hold it tight gitu maksud aku. Soalnya it is normal for you gitu, but not for everyone in the world gitu. Soalnya ada gitu di luar sana banyak yang struggle dengan hubungan keluarga. Betul. Ada anak yang malah trauma sama orang tuanya, trauma sama kakaknya, sama adiknya, trauma berada di rumah, takut berada di rumah. Ada yang seperti itu ya. Kenapa bisa? Ya balik lagi pola pengasuhan kayaknya sih ya. Gitu, ada pasti sesuatu di masa lalu yang membuat dia males ada di rumah gitu ya. Nah itu bahaya banget kalau kayak gitu. Kalau bisa tuh anak memang nyaman di rumah, tapi juga jangan terlalu nyaman, ntar mereka nggak mau maju ya, di rumah aja maunya mager, bahaya kan. Yaudah teman-teman, Oke. kita sharingnya sampai di sini dulu. Kalau misalnya ada pendapat boleh silakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.